Nama saya Bima. Semua orang di desa dulu memanggilku bodoh. Hanya Dewi yang tidak pernah menganggapku bodoh. Hari itu, preman desa hampir membunuhku, tapi tanpa sengaja aku membangunkan sang abadi tua di dalam jimatku. Sang abadi tua menuangkan semua ilmu pengobatan 500 tahunnya, ilmu mistik, dan kekuatan dalam langsung ke dalam tubuhku. Aku tidak bodoh lagi. Kemudian, aku menyelamatkan Dewi dan mengusir preman desa itu. Sejak saat itu, cara dia menatapku berubah total. Sampai suatu kali, dia diberi racun perangsang. Dia menindihku di atas ranjang. Sialan, serangga. Jangan berani lihat Dewi mandi. Jangan lihat dia. Bima, kamu ngomong apa sih? Awasi untukku. Kalau ada orang datang dari jalan, kamu berteriak, ngerti? Aku dengar. Dewi, Anak bodoh ini. Otot-ototnya percuma. Aku begini, dan dia bahkan tidak berani untuk menatapku. Semua ini salah almarhum suamiku, yang pergi terlalu cepat. Meninggalkanku, masih muda, menjadi janda. Ular, ada ular. Bima, tolong aku. Dewi, bertahanlah. Bima datang. Dewi, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Dewi, tidak. Jangan. Bima, tidak ada orang lain di sini. Dewi, enggak, kau enggak bisa. Itu bakal bikin perutmu sakit. Itu bakal bikin punya anak. Nah, Apa yang kau pikirkan? Apa maksudnya punya anak? Dasar perusak suasana. Berbaliklah. Aku perlu ganti baju. Jangan berani ngintip. Bima enggak akan ngintip. Bima anak baik. Dia enggak akan lihat. Anak bodoh. Dia nggak ngerti perasaan wanita. Saat aku bilang jangan ngintip, bukankah itu cuma pengingat? Oh, Dewi, kau benar-benar nggak punya malu. Kenapa kau marah karena orang bodoh? Dewi, ada seseorang datang. Bima, lari. Dewi, kau memang tahu cara bersenang-senang. Di pelosok sini, bermain dengan si bodoh. Hiburan yang cukup menarik. Kenapa kau nggak biarkan lelaki ini ikut lihat? Dika, kau. Apa maumu? Jangan berani. Mana mungkin. Lelaki ini cuma ingin bersenang-senang denganmu. Berani kau memukulku, Jalang? Kau. Jangan pukul Dewi. Bima takut. Bodoh, pergi. Atau kau akan kuhajar juga. Kau. Dika. Apa yang kau lakukan? Kalau begitu, lawan aku. Jangan sentuh Bima. Jika kau menyentuhnya sedikit pun, aku akan membenturkan kepalaku ke batu ini. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik. Kau sangat peduli pada si bodoh ini, ya? Kalau begitu silakan. Lakukan, tunjukkan padaku. Bahkan jika kau mati, lelaki ini akan tetap menjagamu. Kau. Dika. Kau binatang. Aku binatang? Bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik, sialan? Aku mengangkut air untuk rumahmu, membawakanmu daging, dan kau lebih suka bermain-main dengan si bodoh ini daripada membiarkanku menyentuhmu dengan satu jari pun. Kau mundur. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberikan semua uang di rumah. Uang? Hari ini aku tidak mau uang. Aku menginginkanmu. Jangan paksa aku melakukan ini dengan cara kasar. Dorong aku, dan kau akan menyesal. Lepaskan aku, binatang. Tolong.
Bajingan. Tidak. Jangan ganggu Dewi. Dasar bodoh. Berani kau pukul aku? Mati kau. Dika, tenang. Jangan gegabah. Minggir. Hari ini, aku akan membunuhnya. Brengsek besar. Kau brengsek besar. Tidak. Jangan usik Dewi. Diam. Dika, kumohon. Lepaskan Bima. Dia itu bodoh. Pergi. Dewi. Dasar bodoh kau. Kau terus merusak rencanaku. Kalau aku tidak membereskanmu hari ini, namaku bukan Dika. Jangan. Bima, bangun. Sial, apa dia benar-benar mati? Sial, nasib buruk. Dika, dasar binatang pembunuh. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Kau pikir kau bisa melawanku? Ayolah, bunuh aku juga kalau kau berani. Diam. Hemat tenagamu. Kau akan menjerit sebentar lagi. Sial, bodoh. Dewi, kamu di mana? Anak bodoh, 5 abad dalam debu. Hari ini saatnya akhirnya tiba. Rohmu akhirnya bisa dipulihkan. Aku baik-baik saja. Aku tidak bodoh lagi. Siapa kau? Di mana tempat ini? Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Aku tabib tua, secuil jiwa, dan aku telah tertidur di dalam jimat ini. Aku telah menunggumu selama 500 tahun. Anak bodoh, sekarang kau harus memanggilku guru. Guru. Apa? Apa yang terjadi? Hari ini, kau memicu kebangkitan darah jimat itu. Ini takdir. Aku, gurumu, akan mewariskan kepadamu 500 tahun kekuatan dalam dan kitab pengobatan kuno, ilmu pengobatan, farmakologi, ilmu mistik, dan berkah. Semuanya terkandung di dalamnya. Aku harap kau gunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan dunia dan melindungi yang lemah. Jangan sia-siakan anugerah ini. Energiku meluap. Oh tidak. Dewi. Oh, kamu Bima. Kamu kemana saja? Ibu Sari, apakah ibu melihat Dika? Oh, aku memang mau bilang padamu. Aku baru saja melihat bajingan Dika itu menggendong Dewi menuju ruang kartu. Cepat periksa. Kalau kamu terlambat, Dewi mungkin. Terima kasih, Ibu Sari. Dia sudah pergi. Tunggu. Anak bodoh itu. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda sekarang. Wah, Dika. Bagaimana caramu membawa janda itu ke sini? Mau langsung gas, ya? Kerja bagus, Dika. Akhirnya kamu bergerak juga. Lihat dirimu, tadinya pelin-pelan banget. Kami semua khawatir sama kamu. Kamu, mau apa? Jangan mendekat. Apa maunya aku? Apa nggak jelas? Oke, dengerin. Jangan sampai ada yang masuk dan merusaknya. Santai aja, Dika. Nikmatin aja. Kami jagain kamu, bahkan nyamuk pun nggak bakal masuk. Hei, kawan-kawan. Ayo, pasang taruhanmu. Tebak berapa lama Dika hari ini? Aku taruh kurang dari 10 menit. 10 menit tepat. Kamu benar-benar meremehkannya. Aku taruh setengah jam. Gadis ini kelihatannya cukup galak. Pasti butuh waktu lama. Aku taruh Rp2.000. Paling lama 15 menit. Ginjal Dika sudah jebol dari dulu. Aku ikut taruh Rp5.000. Rp3.000. Enggak, Rp10.000. Dika, keluar kau. Aku penasaran siapa itu. Jadi, cuma kamu, bodoh.
Bodoh bau. Berani bikin masalah di tempat Dika? Kamu lucu. Kalian semua pada ngapain berdiri di situ? Tangkap dia, jatuhkan dia. Cari masalah. Kalau saja kamu mau bekerja sama, lelaki ini nggak perlu memaksa kamu. Tapi karena kamu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan lelaki ini, karena dia memakai cara-cara khusus padamu. Cukup dengan satu pil ini. Aku belum pernah melihat wanita yang bisa menolaknya. Dika, Dika. Dika, Dika. Hentikan teriakan itu dan enyah dari sini, atau akan kuhajar kau sampai pingsan. Buka, buka. Kenapa si bodoh ini kuat seperti kerbau? Apa yang perlu ditakutkan? Dia cuma satu orang. Kita banyak, kita bisa melelahkannya. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu. Serang aku sekaligus. Katakan di mana Dika bersembunyi. Siapa sih itu? Kau masih hidup, bodoh? Dika, hari ini kau mati. Hanya kau, si bodoh besar? Coba lihat dirimu sendiri. Dan kau berani bicara sombong padaku? Bagaimana kau melakukannya? Kau pikir, aku masih si bodoh besar yang bisa kau perlakukan sesukamu? Jadi kau ternyata tidak bodoh. Tapi apa itu penting? Aku sudah jadi bos di sini selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah kalah. Kenapa aku harus takut pada orang bodoh sepertimu? Kau. Dewi, kau baik-baik saja? Bima, aku tidak tahan lagi. Astaga, dia terkena racun perangsang. Dewi, bertahanlah. Aku akan mengeluarkan racunnya segera. Bima, aku tidak tahan lagi. Tolong aku. Maafkan aku untuk ini. Bima. Dewi, jangan lakukan ini. Dewi, maafkan aku. Tidurlah, kamu akan merasa lebih baik. Ya Tuhan, apa yang kulakukan kemarin? Aku malu. Dewi, kamu sudah bangun. Aku membuat bubur. Bangun dan makanlah. Bima, sini. Bubur ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Dewi, kamu berhenti menggoda aku. Makanlah selagi hangat. Aku pergi. Jadi kamu benar-benar berpura-pura bodoh selama ini. Cara aku memperlakukanmu dulu, pasti kamu. Tidak apa-apa. Dewi, aku tidak berpura-pura. Aku sebenarnya benar-benar bodoh sebelumnya. Setelah Dika menghajarku kemarin, aku rasa aku bertemu dengan orang bijak tua. Dia memperbaiki kepalaku, mengajariku ilmu pengobatan, dan 500 tahun. Aku tidak peduli dengan orang bijak, atau apapun itu.
Aku benar-benar tidak peduli. Aku tidak peduli apakah kamu berpura-pura atau tidak. Yang penting sekarang kamu tidak bodoh lagi, itu saja yang penting. Aku tidak mau mendengar omong kosong itu. Jangan lupa betapa baiknya aku padamu. Dewi, aku tahu. Selama bertahun-tahun, kamu selalu ada untukku. Setiap penduduk desa menggangguku, kamu selalu membelaku. Aku ingat semuanya. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Selama aku ada di dekatmu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Bima, aku percaya padamu. Dika, si Bima yang bodoh itu kenapa sih? Serius deh. Kemarin di ruang kartu dia bergerak cepat banget, aku sampai nggak bisa melihatnya. Dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Di tangannya, kita semua seperti anak ayam yang tak berdaya. Serem banget. Si bodoh itu pasti kesurupan setan atau semacamnya. Omong kosong, kesurupan, yang benar saja. Menurutku si bajingan itu cuma beruntung. Kita nggak bunuh dia, justru kita yang memberinya pelajaran. Tapi pada akhirnya, dia tetap saja orang bodoh. Dia bisa bikin masalah apa, tapi Dika, dia benar-benar nggak kelihatan bodoh. Dia kejam dan tepat sasaran. Nggak guna. Kalian semua nggak guna. Takut setengah mati sama si bodoh. Desa Asri ini wilayahku. Aku sudah menguasai tempat ini lebih dari 10 tahun. Kau pikir aku bakal dilindas si bodoh? Kalau kabar ini menyebar, gimana aku bisa terus menguasai tempat ini? Dengar, kalian semua, aku nggak akan terima penghinaan ini. Desa Asri. Hanya boleh ada satu Zhou yang memegang kendali. Dan itu aku, Dika Zhou. Seorang berandal yatim piatu yang dilindungi oleh seorang janda. Dia pikir dia bisa menantangku? Berangkat. Kumpulkan semua saudara yang masih bisa bergerak. Bawa senjata kalian. Kita pergi ke rumah Dewi sekarang. Kalau hari ini aku nggak menghajar si bodoh itu sampai dia menangis dan memohon sambil berlutut, berarti aku bukan orang Zhou. Dika, dengan luka-lukumu, mungkin sebaiknya istirahat dulu. Lagi pula, si bodoh itu sekarang aneh banget. Bukankah sebaiknya kita menyelidiki diam-diam dulu? Persetan, kita berangkat sekarang. Aku nggak bisa menunggu sedetik pun lagi. Seaneh apapun dia cuma satu orang. Dengan kita semua, kenapa kita harus takut sama dia? Hari ini, kita balas dendam. Ayo. Lihat mereka, bersenang-senang. Kalau kamu tidak tahu, kamu akan mengira mereka pasangan suami istri, janda terkutuk, si bodoh. Mereka pasangan yang cocok. Mereka tidak tahu malu. Coba bilang, si bodoh itu jago di ranjang enggak? Kalian lagi ngomongin apa? Nggak ada kerjaan lain? Siapa yang bodoh? Bima kita. Dia sekarang pintar. Dia 100 kali lebih baik daripada para pecundang yang ada di rumahmu. Kalau kalian berani bergosip lagi, akan kurobek mulut kalian. Kami cuma ngobrol santai. Abaikan para tukang gosip itu. Mereka memang tidak punya kerjaan lain. Ya, abaikan mereka. Senang kamu ada di sini. Dika, kamu. Berani juga kamu muncul? Apa pelajaran waktu itu belum cukup? Dika, sepertinya pelajaran kemarin belum cukup untukmu, dan kamu berani kembali dengan anak buahmu. Lihat kamu, ketakutan. Dasar tidak berguna. Lihat aku. Cukup, jangan banyak omong. Kamu pikir kamu hebat. Aku kesini hari ini bukan untuk bertarung denganmu. Dewi, lihat ini. Surat utang. Dewi, sejak kapan kau peduli soal ini? 10.000 rupiah. Apa yang lucu? Diam. Jangan bilang kau lupa, Dewi. Surat utang ini ditandatangani olehmu dan distempel dengan sidik jarimu sendiri. Hitam di atas putih, di sini. Saat suamimu meninggal, kau tidak punya uang untuk pemakaman. Kau datang memohon padaku, Dika. Kau tidak bisa mengelak dari ini. Apa? Siapa bilang aku mencoba menghindar? Aku cuma belum punya uangnya sekarang. Tidak punya uang? Ya, masih ada si bodoh ini. Berandal.
Kau mau jadi pahlawan? Baiklah, kalau begitu bayar. Bayar hari ini, atau aku dan anak buahku akan masuk ke sini dan kami tidak akan pergi. Kita lihat bagaimana kalian berdua mampu bertahan hidup seperti itu. Dewi, surat utang ini asli? Ya. Betul. Dulu, suamiku Tieshan meninggal saat bekerja. Kontraktornya kabur dari kota. Kami bahkan tak pernah dapat kompensasi. Aku putus asa. Jadi aku terpaksa pergi ke Dika dan meminjam 10.000 rupiah untuk pemakaman. Tapi beberapa tahun terakhir, aku tak menabung sepeser pun. Semuanya. Jangan khawatir. Dewi, kita akan cari jalan keluarnya. Kalau kamu nggak bisa bayar, ya sudah. Lelaki ini bukan orang yang nggak masuk akal. Tidurlah dengan lelaki ini beberapa malam. Utangmu lunas. Itu 5.000 rupiah semalam. Lebih mahal dari gadis kota. Lelaki ini memberimu kesempatan. Mimpi saja, Dika. Aku lebih baik mati daripada membiarkan binatang ini menyentuhku. Mati? Silakan. Silakan mati sekarang. Kalau kamu mati, rumah dan tanah ini tetap melunasi utangmu. Dan kekasihmu, si bodoh ini, tidak akan lolos juga. Anak buah, kalau mereka tidak membayar hari ini, hancurkan rumah murahan ini. Hancurkan. Hancurkan. Apa? 2 hari? Beri aku 2 hari. Aku akan membayarmu kembali 15.000 rupiah, pokok dan bunga. 2 hari? Sedangkan kamu, kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku Bima, dan karena aku berdiri tepat di sini berbicara denganmu, kamu punya 2 pilihan sekarang. Beri aku 2 hari, atau kamu panggil anak buahmu di sini, dan kita berkelahi lagi. Pilih yang mana, terserah kamu. Baiklah, kalau begitu aku beri kamu 2 hari. Semua saudara di sini, dengarkan baik-baik. 2 hari dari sekarang aku akan datang mengambil uangnya, dan kalau kamu tidak punya, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Ayo pergi. Bima, kamu bertindak bodoh. Dalam 2 hari, di mana kita bisa mendapatkan 15.000 rupiah, dan Dika, itu sering ingkar janji, jadi meskipun kita membayarnya, dia mungkin tidak akan melepaskan kita. Mungkin kita harus kabur malam ini. Dewi, jangan takut. Soal uang itu, aku akan cari jalan keluarnya. Apa yang bisa kita lakukan kalau uangnya sebanyak itu? Aku dengar di hutan belantara ada babi hutan yang beratnya ratusan kilogram, dan para bos di kota kecil dan kota gila banget sama babi-babi itu. Seekor babi hutan utuh bisa laku mahal, jadi kalau aku berburu 2 ekor dan menjualnya, bukankah itu cukup? Tidak, sama sekali tidak. Hutan belantara, sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani masuk, dan juga ada gas beracun, jadi masuk ke sana itu bunuh diri. Bima, kita akan cari cara lain untuk mendapatkan uang, tapi kamu tidak boleh pergi. Dewi, jangan khawatir. Aku tidak seperti dulu, jadi aku yakin. Bima, kalau begitu, kamu harus hati-hati, dan aku akan menunggumu kembali. Ya, tunggu aku. Mobil ini sangat mengesankan. Pasti harganya ratusan ribu rupiah kan? Menurutku lebih dari 1 juta rupiah. Lihat lambang itu. Aku pernah melihatnya di TV. Namanya, semacam macan. Dan itu sangat mengesankan. Tapi lihat 2 gadis itu. Mereka seperti bintang film. Dan pakaian mereka kelihatan sangat mahal. Apa yang mereka lakukan di desa pegunungan kita yang miskin ini? Bima, kamu di sini juga. Lihat 2 gadis kota itu. Mereka sangat kaya. Kudengar mereka datang khusus untuk berburu. Mereka ingin masuk ke hutan belantara untuk bersenang-senang. Mereka menawarkan uang sebanyak ini untuk mencari pemandu. 500 rupiah? Ini 50.000 rupiah, tunai. Tapi siapa di desa kita yang berani? Hutan belantara itu sangat menyeramkan. Tahun lalu, Wang Lawu masuk untuk mencari tanaman obat, dan dia tidak pernah keluar. Uang ini, kamu harus hidup untuk mendapatkannya dan membelanjakannya. Lihat, mereka sudah lama bertanya-tanya di sini. Dan tidak ada yang berani menjawab. 50.000 rupiah, bukankah ini sempurna? Ku dengar kalian berdua ingin berburu di gunung belakang, dan butuh pemandu? Kamu orang sini, dan kenal dengan gunung belakang? Tempat yang kami tuju dalam dan berbahaya, bisakah kamu memandu kami? Aku tadi bertanya-tanya, siapa itu? Ternyata si bodoh ini.
Apa kamu tahu apa yang ada di gunung belakang? Jangan menyesatkan dua gadis kota itu. Kalian berdua, jangan percaya padanya. Dia si bodoh terkenal di desa kita. Tenang saja, kalian berdua. Aku jamin aku bisa membawa kalian masuk dengan aman, mendapatkan apa yang kalian cari, dan membawanya keluar, dan membawa kalian kembali dengan selamat. Itu sombong sekali. Tapi apa yang membuatku percaya kamu punya kemampuan? Benar, bagaimana kalau kita menghadapi bahaya? Dengan ini, nah, apa kau percaya padaku? Apa tadi aku salah lihat? Anak bodoh ini, sejak kapan dia segitu cakapnya? Hah? Pantas saja Janda Dewi suka pada anak bodoh ini. Ternyata dia punya kekuatan yang luar biasa. Janda Dewi itu benar-benar tahu cara menikmati hidup. Siapa namamu? Bima. Baiklah, Bima, kami akan mempekerjakanmu sebagai pemandu kami. $50.000, tidak kurang 1 sen pun. Tapi biar ku perjelas, kalau gara-gara kamu dalam perjalanan ini, ada yang tidak beres. Jangan khawatir, tidak akan ada kesalahan. Kapan kita berangkat? Kita berangkat sekarang. Ikuti aku. Putri, ada apa dengan si bodoh di depan itu? Dia kenapa sih? Kita sudah jalan hampir 3 jam. Dia tidak bicara sama sekali. Bosan banget. Kita dua gadis cantik yang berjalan tepat di belakangnya. Dia bahkan tidak mau menoleh ke belakang. Apa dia laki-laki? Fokus ke jalan. Semakin dia bersikap seperti itu, semakin mungkin dia memang jagoan. Ikuti saja dia. Jangan buat masalah. Hei, Bima. Masih berapa lama kita harus jalan? Kakiku sakit banget. Boleh kita istirahat sebentar? Hampir sampai. Sedikit lagi masuk ke lembah. Dekat kebun buah liar itu, babi hutan seberat 500 pon sering berkeliaran di sana. Kita pasti akan bertemu satu. Kamu mau menaklukkan babi hutan hanya dengan golok itu? Kamu serius? Ini bisa. Itu tadi apa? Itu babi hutan. Awas. Diam di situ, kalian berdua. Aku yang urus. Jatuhkan busurnya. Mundur pelan-pelan. Jangan lari. Jangan bersuara. Itu mengawasi kita. Jatuhkan busur? Apa kau gila? Kau malah akan cepat mati. Lakukan saja apa kataku. Dengarkan dia. Kalau nanti keadaan memburuk, lari secepat mungkin. Jangan menoleh ke belakang. Terus lari saja. Lalu, bagaimana denganmu? Kau yakin bisa menghadapi ini? Aku tidak punya pilihan. Dewi sudah pulang, menungguku. Dewi? Siapa Dewi? Hati-hati. Lari. Kurasa kita sudah aman sekarang. Kau pikir orang itu dimakan babi hutan? Semoga dia selamat. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Jangan bergerak.
Sepertinya dia tidak mau menyerang kita. Jangan kau provokasi dia. Aku tidak bergerak. Putri, apa kita akan mati di sini? Putri. Putri, aku tadi. Apa aku salah lihat? Tidak. Dia benar-benar hanya menggunakan satu pukulan untuk membunuh babi hutan. Itu sungguh tidak mungkin dilakukan manusia. Hah? Yang ini cukup bagus. Mau lanjut ke dalam? Cari yang lebih besar. Gak mau, gak akan melangkah lebih jauh. Cukup, ayo keluar dari sini, sekarang juga. Baiklah kalau begitu, ayo. Rapat. Jangan sampai tertinggal. Dewi, bilang yang sebenarnya. Bimamu itu bukan cuma kuat. Aku yakin dia juga jago di ranjang. Lihat wajahmu, akhir-akhir ini berseri. Ibu Sari, ibu ngomong apa? Apa maksud ibu dengan Bimaku? Nggak ada apa-apa antara kami. Kalau ibu terus menyebarkan gosip, ibu bisa mengupas kacang ini sendiri. Terus saja berpura-pura. Semua orang di desa melihatnya, matamu itu nyaris menempel padanya. Kamu dulu melindunginya saat dia masih anak bodoh, sekarang dia tidak bodoh lagi. Dan dia sangat cakap, kamu pasti menikmatinya. Ibu Sari, tadi pagi di pintu masuk desa, apa ibu benar-benar melihat Bima membawa 2 gadis kota ke gunung? Apa dia bilang kapan akan kembali? Yah, benar sekali. 2 gadis itu, mereka kelihatan seperti orang kaya. Bima pergi bersama mereka, mengambil goloknya, lalu pergi. Kapan dia akan kembali? Susah bilang. Hutan itu dalam. Kalau beruntung, mereka akan kembali sebelum gelap. Kalau mereka terlambat, siapa tahu? Bima, kamu harus kembali dengan selamat. Kumohon, aku akan menunggumu di rumah. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Bima, apa kamu terbuat dari baja atau apa? Bisa pelan-pelan gak? Tunggu, kakiku sakit banget. Hari mulai gelap. Hutan lebih berbahaya di malam hari. Kita harus turun sebelum gelap total. Dekatlah denganku. Maya, ayo. Bertahanlah sebentar lagi. Ular, Putri. Kamu digigit ular. Itu ular kobra. Racunnya sangat kuat. Kita harus bagaimana? Apa Putri akan mati? Kita di pelosok. Tidak ada waktu untuk ke rumah sakit. Jangan panik. Kalau kita keluarkan racunnya sekarang, dia akan baik-baik saja. Nona Putri, racunnya menyebar cepat. Kita harus segera menanganinya. Pertama, aku harus melihat lukanya dan menyedot racunnya keluar. Lalu, gunakan teknik untuk mengeluarkan sisa racunnya. Tapi untuk itu, kamu harus lepaskan. Lepaskan pakaianmu. Dengan begitu aku bisa membantumu. Kalau tidak, akan terlambat. Apa? Ini memanfaatkan seseorang. Kamu mencoba memanfaatkan. Maya, dengarkan dia. Aku percaya padanya. Tapi Putri, kamu begini. Jangan khawatir, aku tahu yang kulakukan. Berbaliklah. Kalau kamu berani menyentuh Putri, aku tidak akan memaafkanmu. Nona Putri, maafkan aku atas ini. Oke, racunnya sudah bersih. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Udara gunung dingin. Sebaiknya kamu memakai baju. Terima kasih. Bima, kamu menyelamatkanku lagi. Putri, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, berkat Bima. Dia tidak berbuat macam-macam, kan? Apa dia memanfaatkanmu? Maya, jangan konyol. Dia menyelamatkan nyawaku. Kalaupun dia berbuat sesuatu, aku tidak akan menyalahkannya. Bisa berjalan? Bisa.
Kalau kamu berangkat sekarang, sekitar 2 jam lagi, kamu akan sampai di kota. Oh, iya. 2 babi hutan ini, kamu bisa membawanya. Tidak, Bima. Kamu yang berburu babi hutan ini, kamu yang menyeretnya ke sini, itu memang milikmu. Ini 100.000 rupiah. Ini 100.000 rupiah. 50.000 untuk memandu kami, sesuai kesepakatan. 50.000 lainnya adalah ucapan terima kasih karena menyelamatkan nyawaku. Nih, si bodoh. Kamu cukup mampu, tapi kamu membosankan banget. Tapi hari ini, aku tetap harus berterima kasih padamu, Ci. Sebelum kita berpisah, bagaimana kalau berpelukan? Terima kasih, Bima. Kalau suatu hari aku kangen kamu, aku akan datang mencarimu lagi. Tunggu aku. Sudahlah, lebih baik aku cepat kembali, biar Dewi tidak khawatir. Hei, kamu lagi mikirin apa? Kamu melamun banget. Jangan bilang kamu suka sama dia. Jangan ngomong sembarangan. Aku, ngomong sembarangan? Siapa yang barusan memeluknya? Tapi, Putri, aku harus mengingatkanmu, kamu akan segera bertunangan. Petualangan kecil di gunung ini, anggap saja ini sekadar petualangan yang mendebarkan, setelah selesai, ya selesai. Maya, bukankah menurutmu dibandingkan dengan pria-pria yang biasa kita temui, dia sangat berbeda? Dan kamu bilang kamu tidak suka dia? Menurutku kamu cuma terpesona. Mungkin. Bima, akhirnya kamu pulang. Aku takut setengah mati. Aku takut. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Dewi, kamu memelukku terlalu erat. Aku tidak bisa bernapas. Hei, aku baik-baik saja. Lihat, aku di sini. Ini babi hutan yang kamu dapat? 2 ekor? Ya, dan itu belum semuanya. Dewi, lihat. Aku dapat banyak uang ini juga. Uang sebanyak ini. Dari mana kamu dapat semua ini? 2 wanita kota yang aku temani berkeliling, mereka memberikannya padaku, total 100.000 rupiah. Dan babi-babi ini, mereka tidak menginginkannya. Besok akan kubawa ke kota, seharusnya bisa laku 20.000 rupiah lagi, lalu kita bisa bayar utang kedika 15.000 rupiah itu, masih banyak sisa buat kita. Kamu simpan uang ini. Gunakan untuk menikah, bangun rumah. Itu akan berguna. Dewi, kamu pegang uang ini. Aku ini cuma orang bodoh. Semua orang di sini tahu itu. Gadis mana yang mau menikah dengan orang bodoh sepertiku? Kamu tahu? Bima, dengar. Kamu bukan orang bodoh. Tidak pernah bodoh, dan sekarang juga tidak. Mengerti? Bima, sebenarnya, selama ini, aku sudah menyadari sesuatu. Daripada jadi janda seperti ini, diomongin orang setiap hari, dibilang perempuan penggoda. Ya, toh aku akan bersama seseorang. Mendingan, kamu tahu. Bima, kamu tahu maksudku? Dewi, sudah malam. Kamu sebaiknya istirahat saja. Aku pulang. Apa dia tidak menginginkanku? Benar, dia bukan orang bodoh lagi, dan dia sekarang punya keahlian. Mana mungkin dia mau aku? Dewi, beraninya kamu sampai berpikiran tak tahu malu? Tapi saat dia tidak bodoh, dia itu menarik banget. Dika. Kenapa panik? Bima, si bodoh besar itu kembali. Kenapa harus panik? Dia cuma orang bodoh. Dia tidak akan menggigit. Lihat kamu, ketakutan begitu. Dasar bodoh, Bima. Apa urusanmu ke sini? Dengar,
Jangan coba-coba memohon padaku. Kekasihmu itu, Dewi, berutang 15.000 rupiah padaku. Dia bayar besok. Kalau dia kurang walaupun 1 sen, kalian berdua selesai. Ini uangnya. 15.000 rupiah. Dari mana kau dapat uang ini? Baru sehari. Kau memang bodoh. Bagaimana kau bisa dapat uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Hitung. Lihat apakah cukup. Baiklah, aku ambil. Tapi dengar, Bima, aku kasih tahu sesuatu. Jangan kira ini selesai. Kau melukai aku dan anak buahku. Aku tak akan melupakan itu. Dengar, Dika. Aku peringatkan kau sekarang. Ingat ini mulai sekarang. Kau dan setiap anak buahmu menjauh sejauh-jauhnya dari Dewi. Kalau aku tahu kau mengganggunya lagi, kau tak akan suka akibatnya. Jelas? Kau pikir kau menakuti siapa? Kau pikir aku takut pada berandal sepertimu? Tapi jangan khawatir, janda Dewi itu, hanya kau yang menganggapnya harta karun. Kalau aku, di kota, aku sudah melihat semua jenis wanita. Kau pikir aku benar-benar menginginkannya. Sebelumnya, aku hanya mengganggunya untuk iseng. Bagus. HMPH. Hei, Dika. Apa kita benar-benar akan membiarkan berandal itu lolos begitu saja? Kau tahu apa? Orang bijak tahu kapan harus mundur. Apa kau tidak lihat? Si bodoh ini pasti dapat keberuntungan yang gila. Itu aneh. Bagaimana kalau kita lawan dia langsung sekarang? Kau pikir kita bisa menang? Jadi, kita biarkan dia pamer seperti itu? Biarkan dia menang dulu beberapa hari. Lalu, setelah itu, aku akan pergi ke kota sendiri. Aku akan mencari sepupuku. Dia punya koneksi di sana. Dia kenal beberapa petarung terlatih. Aku akan keluarkan uang, sewa beberapa dari mereka, dan memberinya pelajaran yang tak akan dia lupakan. Kau jenius, Dika. Sangat mudah beradaptasi. Ya ampun, kamu membawa semua ini sendirian? Itu berat sekali. Kenapa tidak memanggil becak untuk mengantarnya? Ini, lap keringatmu. Tidak apa-apa, tidak berat. Mereka meminta biaya tambahan untuk antar. Aku hemat uang dengan membawanya sendiri. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu harus hati-hati dengan punggungmu. Ini, minum air. Bima, lama tidak bertemu. Ingat aku? Nona Putri, kamu. Bagaimana kamu menemukanku di sini? Bima, siapa dia? Dewi, ini wanita kota yang mempekerjakanku sebagai pemandu waktu itu. Oh, kalian bicara saja. Oh, kalian bicara saja. Aku pergi masak malam. Aku ingin mengejutkanmu. Sepertinya malah membuatmu kaget. Jadi, dia sudah menemukan yang lebih baik. Tentu saja. Memangnya aku ini apa baginya? Nona Putri. Kau datang lagi. Kesini mau berburu lagi? Tapi akhir-akhir ini, aku tidak lagi jadi pemandu. Kau sebaiknya cari orang lain. bukan untuk berburu. Dan aku juga tidak mencari pemandu. Lalu apa? Bima, aku datang jauh-jauh ke sini untuk menemuimu. Untuk menemuiku? Keluargaku terus mendesakku untuk menikah. Mereka memaksaku bertunangan dengan pria yang tidak kusukai atau bahkan kubenci. Jadi aku kabur. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Jadi aku datang mencarimu. Bima, aku tidak yakin. Apakah aku menyukaimu? Yang aku tahu adalah, sejak terakhir kali kita bertemu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku merasa, kau tidak seperti pria lain yang pernah kutemui. Bagaimana mengatakannya? Aku hanya merasa berada di sisimu membuatku merasa sangat aman. Bima, kalau memungkinkan, aku ingin kau jadi pacarku. Aku akan membawamu ke kota untuk bertemu orang tuaku. Aku yakin bisa meyakinkan mereka. Selama kau mau, mulai sekarang, kau tidak perlu terus terjebak di desa kecil ini lagi. Aku bisa memberimu hidup dengan kemewahan dan kenyamanan tanpa batas. Apakah kau mau? Nona Putri, kau. Aku serius. Aku tidak bercanda. Nona Putri, kau menilaiku terlalu tinggi. Tapi maaf, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Apakah dia benar-benar lebih baik dariku? Lebih cantik dariku? Lebih kaya dariku? Nona Putri, di sini kami tidak punya banyak makanan. Mau minum air? Begitu ya, tidak usah air. Tapi, Bima, jangan pernah berpikir bahwa aku menyerah.
Saat aku, Putri, menginginkan sesuatu, atau seseorang, mereka tidak akan pernah lolos dengan mudah. Selamat tinggal. Apa? Apa yang dia katakan? Dia ingin aku kembali ke kota bersamanya. Katanya dia bisa memberiku hidup yang lebih baik. Yah. Jadi kenapa tidak pergi? Kota jauh lebih baik. Lagi pula, Karena kalau aku pergi ke kota, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi.